Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Bunda-bunda yang di studio ini dari mana sih? Dari Masya Allah. Kamu pada nggak semangat ya hari ini? Ini dong, nih bundanya aja semangat. Mana semangatnya? Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Lihat, malah main handphone. Lagi seneng Bang. Seneng kenapa? Kenapa ini masalahnya? Lagi gampang banget mau dapat tawaran pinjaman online. Gampang dapat pinjaman online Bu katanya. Terus ya apa kalau udah pinjam aja, ngapain main handphone sekarang? Tadinya mau minjem KTP nih sama Bang Damar. Ya Bang ya, boleh ya Bang? Pinjam ya Bang? Enggak. Pinjam dulu. Buat apa sih Bang? Ini pas banget kan lagi butuh nih. Terus ditawarin tiba-tiba enggak, minta datang sendiri pinjaman online-nya. Ya terus apa hubungannya sama Damar, Neng? KTP aku udah dipakai kemarin di pinjol yang lain. Sekarang mau pakai KTP Bang Damar aja. Buat Ya Bang? daftar? Iya. Oke, Buat makasih. ya Allah. Damar, lo mau pinjemin? Enggak. Mendingan lo pinjemin gua. Sama aja dong. Ini jadi gimana sih? KTP kamu udah dipakai Udah. pinjaman kemarin. Sekarang mau pakai KTP Damar. Iya. Ini pinjaman online yang ada di SMS itu ya? Iya. Itu berbahaya, danger. Danger dari mana Bang? Dia nih belum ngerti nih. Pinjaman-pinjaman seperti itu. Kalau diceritain tuh, Bu. Assalamualaikum Bunda, Bunda. Belakangan berita seputar pinjaman online banyak muncul di tengah masyarakat kita. Ya, sejak pandemi yang menyebabkan ekonomi di berbagai negara terpuruk, kehadiran pinjol bak oase di tengah kesulitan keuangan masyarakat kita. Iming-iming proses yang instan serta tanpa adanya jaminan membuat masyarakat kian terlena untuk berhutang. Gali lubang, tutup lubang pun menjadi hal yang lumrah dilakukan. Namun banyak juga di antara kita yang tak sadar bila hutang tetap harus ditunaikan, sehingga memilih bermain petak umpet dengan penagih hutang akibat tak mampu membayar. Bagaimana pandangan Islam terhadap hutang dan fenomena pinjaman online? Jangan baper, Bang Melki akan mencari jawabannya bersama Bunda Nada dan Bunda Liza Azizah dalam Assalamualaikum Bunda berikut ini. Waalaikumsalam. Kenapa sih rame banget? Selalu seru deh nih kalau lagi ngobrol. Ada apa sih hari ini? Ini, si Elsa lihat tuh senyum-senyum sendiri ya. Kenapa nih? Atau lagi dapat hadiah ya? Boro-boro dapat hadiah. Kenapa? Dia mau minjem uang pakai pinjaman online yang lagi di SMS-in rame itu loh. Orang itu biasanya kalau pinjam uang tuh susah gitu. Berarti nggak ada kebutuhan ya? Nggak ada kebutuhan terus tiba-tiba minjem gitu? Ada butuh mau beli tas. Oh. Belanja jatuhnya. Mana Bunda? Dia mau minjem pakai KTP temennya, KTP Damar. Aneh ini orang KTP-nya kemana emangnya? KTP-nya udah dipakai pinjaman bulan Ya kemarin. Oh. Ih Bunda mendingan kita bahas deh di hari ini nih. Gimana ini, tuh? ini gimana nih? Soal pinjaman online yang lagi ngetren banget sekarang. Iya, Ada iya, yang iya. bilang bunganya kecil. Pinjaman ini boleh dibalikin beberapa bulan lagi. Pokoknya iming-imingnya tuh dahsyat deh. Aduh, saya tuh jadi deg-degan juga nih, Teh Elsa. Mau kemana lagi? Hati-hati ya, hati-hati. Kadang itu memang namanya pinjaman online terus tiba-tiba nongol gitu di handphone. Itu memang jadi ujian, terus kadang-kadang juga jadi apa ya, suka jadi pancingan itu. Artinya apa? Kalau memang kita nggak butuh Bang, Iya. sebaiknya mah udahlah kita nggak usah pinjam-pinjam. Bener, saya Gitu. setuju. Jadi makanya nih Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Dibahasnya tadi masalah apa? Ini masalah adab pinjam meminjam nih, adab utang piutang nih, yang dekat hubungannya dengan pinjaman online Asia tadi. Masya Allah. Jadi mau dibahas sekarang? Iya dong, tapi kalau umpamanya kita bahas, ingat ya dan janji jangan galau, jangan baper karena Islam itu penuh cinta. Masya Silakan Bunda. Allah. Iya Ibu. Ya. Bunda. Dari mana? Masya Allah dari Bogor. Ih cantik-cantik pakai biru-biru semua. Brosnya mana ngegantung-gantung gini. Iya, bener gelayot. Alhamdulillah. Gelayot. Gelayot. Kita lihatnya sampai berat sebelah itu. Bunda. Ya. Sehat.
Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pembahasan yang sepertinya hampir semua orang, hampir ya, nggak semua orang, hampir semua orang ini ngalamin nih yang namanya gimana ya mau pinjam, hutang piutang, urusan seperti itu tuh. Ya, sebenarnya dalam Islam hutang piutang diperbolehkan, enggak apa-apa, enggak masalah. Cuma dilihat nih kebutuhannya. Kalau memang itu memang adalah untuk kebutuhan yang sangat urgensi, diperbolehkan. Ya, nah seperti tadi Teh Else minjemnya tuh buat kebutuhan apa? Beli tas, belanja, beli kacamata, akhirnya jadi konsumtif. Itu yang dihindari. Dikhawatirkan kalau sekiranya kita konsumtif, kita membeli atau meminjam dana bukan karena kebutuhan, dikhawatirkan satu masa nggak ada dana untuk mengembalikannya, bukankah kita juga yang jadi sulit? Betul. Nah, jadi kalau memang kita dalam keadaan yang sangat urgen, sangat membutuhkan, boleh dalam Islam boleh kalau kita memiliki pinjaman atau kita ingin berhutang kepada orang lain. Cuma dalam Islam itu ada adab-adabnya, ada aturannya. Yang pertama ketika mau berhutang nih, yang pertama pastikan transaksi tersebut tidak ada unsur berbunga atau tidak ada unsur riba. Karena kata Nabi, kullu qardin jarran naf'an fahuwa riba. Atau kama qala Nabi SAW. Setiap segala sesuatu pinjaman yang mendatangkan keuntungan, maka jelas itu riba. Karena yang namanya riba termasuk dosa yang sangat besar. Bukan saja akan mendapatkan berkah hidup kita, nanti jadi malah melarat. Nauzubillah min zalik. Nanti malah jadi tambah susah. Udah pinjem, tambah susah lagi. Kenapa? Karena bunga berbunga. Nah itu yang pertama, boleh meminjam dalam Islam, tapi hindari yang namanya ada unsur riba, yaitu ada keuntungan dari pinjaman tersebut. Kemudian yang kedua, kalau mau meminjam dalam Islam boleh. Kita memiliki hutang juga nggak masalah. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana aturan dalam Islam? Yang kedua yaitu ditulis. Al-Quran sudah cantumkan. Allah sudah cantumkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuhu. Kata Allah dalam Al-Quran, wahai orang-orang beriman, kalau kalian memang ingin mengadakan transaksi pinjaman dan akan dikembalikan pada waktu yang tertentu, faktubuhu, dianjurkan, disarankan, dan bahkan diwajibkan untuk ditulis. Kalau enggak ditulis, Abang Melki jadi repot belakangan. Akhirnya akadnya bagaimana lupa, bilangnya minjemnya 2 juta, padahal cuma 200.000. Aduh, makanya pentingnya untuk dicatat. Dan lagi-lagi Teh Else, pokoknya kalau meminjam silahkan, tapi sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu penting. Ya, boleh silahkan, tapi jangan berlebihan akhirnya. Jadi ngutang boleh, tapi ada adab-adab nih yang harus kita jalanin nih. Kita harus tahu dulu. Bahkan sekarang nih Bunda, kalau pinjaman online itu ada hadiahnya. Jadi umpamanya kita minjem berapa nih? 1 sampai 5 juta. Ada hadiahnya 1 gram emas. Hati-hati. Naudzubillah min dzalik. Else, didengarkan baik-baik. Jangan temenin Else lagi yuk. Bercanda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Ada yang baper mau nanya? Silakan. Oh iya, silakan. Ini menarik nih tema kita hari ini nih. Silakan. Iya, boleh. Bunda siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Iya. Online. Nama saya Ibu Sri dari Majlis Taklim. Apa? Tadi apa itu yang ujungnya? Baper nih. Oh iya, baper iya. Pertanyaan. Ada punya pertanyaan, Bisa aja. Oh, satu aja. Banyak pertanyaan, cuma satu aja. Iya. Ini Bunda pertanyaannya. Iya apa? Banyak kan pinjaman online yang syaratnya mudah, KTP. Gimana kalau minjam untuk ibadah, untuk berangkat umroh gitu? Banyak terjadi juga nih. Pertanyaan menarik loh. Iya. Pengen umroh nggak punya duit. Pinjam tapi online. Sudah dilakukan apa belum nih? Ya, Sudah dilakukan apa belum? belum. Baru Alhamdulillah. bertanya dulu. Ya baik, terima kasih ya Bunda ya. Baik, bismillah, masya Allah. Jawab sekarang apa ntar tahun depan?
Mau umroh Bun, jadi kudu cepet Oh, mau kayaknya. umroh, Masya Boleh, Allah. boleh. Baik, Boleh nanti setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Bunda. Som itu penuh cinta. Balik lagi di Assalamualaikum Bunda, Bun. Ya. Bunda. Iya. Ini pertanyaannya bagus banget tadi dari Bunda. Kalau umpamanya pinjaman itu dipakai untuk ibadah kayak Masya umroh, kayak haji ya. Kita mau jawab tapi jangan galau, jangan baper ya. Karena Islam itu penuh cinta. Penuh cinta. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang hadir di studio ataupun pemirsa dimanapun ada berada, rezekinya barokah. Amin. Rezekinya berlimpah ruah. Amin. Bisa kebeli sawah. Pergi haji berangkat ke Mekah. Udah kenceng banget. Pengen ke Mekah pengen? Mau ke Mekah mau? Mau. Udah punya duitnya? Ngojay dah tuh. Ada pertanyaan. Bagaimana ketika kita meminjam uang? Apalagi sekarang mudah banget kayak Elsa tadi. Wah, KTP orang main dipotoin, didodotin ke pinjol lain. Ntar ketempuhan Bang siapa dia Damar. namanya? Bang Bang Damar. Damar. Lagi naik motor, toto priwit. Wih, tagih di min zalik. Ya, banyak lembaga yang begitu menawarkan kemudahan untuk kita memakai jasanya. Nauzubillah, riba namanya. Apabila segala sesuatu itu mendatangkan manfaat kepada orang yang meminjamkannya, fahuwa haram, fahuwa riba, itu adalah riba. Ya, lalu bagaimana? Kita ini pengen umroh, pengen haji, nggak punya duit. Ingat, orang yang diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji ataupun umroh adalah yang istita'ah, yang mampu. Kalau yang nggak mampu nggak diwajibin. Ittifaqul ulama mengatakan, sepakat para ulama, apabila orang tidak memungkinkan untuk wusul ila Makkah, belum sampai ke Mekah karena memang tidak mampu sama sekali, maka ia tidak diwajibkan untuk haji dan umroh. Berbeda, contohnya pengen pinjem karena kita punya nih kemampuan buat membayar. Itu boleh karena termasuk istita'ah. Yakin bisa dilunasin, itu utangnya. Begitu. Ini kan kadang kita pengen pinjemnya doang ya Bun. Iya, bayarnya susah. Ingat utangnya pas lagi sholat. Allahu Akbar, iya utang seblak belum dibayar. Sami Allahu liman hamidah, ya jemuran belum diangkatin. Karena hati-hati, idza zahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu li anfusihim azaballah. Jika perzinaan, riba merasuk di tengah-tengah masyarakat, maka dihalalkan bagi mereka diturunkannya azab Allah. Punten, sekarang riba ini udah merasuk di tengah-tengah masyarakat Bang. Kalau ada di Bogor nggak tahu ada apa enggak nih istilahnya Bang Deprok atau Bang Emok. Ya dia pada kencang banget. Ada Bang Deprok ada. Ya Allah tiap hari ngedeprok. Ya Allah pinjem sekian besok dibayarnya sekian. Nauzubillahimin. Minta sama Allah biar mudah rezekinya insya. Karena kenapa? Namanya perzinaan, pergaulan bebas nggak mengenal batas, riba di mana-mana. Akhirnya apa? Terjadi banyak bencana, terjadi banyak musibah. Mengapa? Orang sedih ketawa. Bencana kerap melanda. Sudahkah kita membaca? Oleh karenanya mudah-mudahan semuanya ini terbebas daripada riba, terbebas daripada hutang piutang yang dapat menyulitkan kehidupan kita. Insya Allah. Itu Bang Melki. Iya. Bun, Ya. Bunda, Iya. Ar-Rahim. Semua boleh bertanya. Kalau masih ada yang baper, ada yang jungle nih hatinya nih, silakan. Kalau Ada yang mau nanya, tanya. siapa? Aduh, Oh, silakan aku Bun. mau samperin, Iya, mau boleh. tanya. Udah silahkan. Memang dari tadi Bang Melki, wajahnya tuh kayaknya banyak pertanyaan gitu. Waduh. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Dari tadi Bunda Benar. Ya iya dari tadi. tadi. Maksudnya ini dari majelis taklim mana? masih taklim Bogor. Oh Bogor, iya. Saya akan Apa? melaporkan Iya. nama saya Ibu Mas Rofa. Ah, Pertanyaan saya adalah, tuh lihat ke kamera. dadah. Tanya Ya. sambil tanya, Bun. Pertanyaan saya adalah Bunda, dalam keluarga itu punya utang, tapi dalam keluarga itu nggak ada yang tahu. Mm. Tiba-tiba ada yang nagih tuh
nagih utang, kan keluarga bingung. Iya. Lah lalu yang punya utang itu baru bicara, Baru cerita. Baru ngaku. Nah, terus itu harus diselesaikan atau didiamkan atau gimana permasalahannya itu di Harus dibayar sih. Harus dibayar. Ya. keluarga yang menyelesaikan atau gimana? Oh. Iya, keluarga yang menyelesaikan apa yang punya hutang yang nyelesain Iya, gitu benar. pertanyaannya. Maksudnya begitu. Ah, Iya, 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 Masya Allah, terima kasih. Ada lagi pertanyaannya? Cukup. Ya udah dari tadi kan ya? Iya dari tadi. Ya udah, silahkan duduk deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bang Terima Riki, kasih. sama-sama pertanyaannya bagus nih. Agak Memang malu-malu, banyak. agak malu-malu sih. Agak ibunya. malu-malu ya. Jadi banyak juga pertanyaan. Waduh. Giliran nggak dipakai mic-nya bilang gitu ya. Iya, nggak kedengeran soalnya ya. Tapi ini wajah-wajah yang insya Allah kalaupun punya hutang bisa dibayar insya Allah. Amin ya robbal alamin. Gimana caranya punya hutang kemudian keluarga nggak tahu. Iya. Satu masa yang nagih ke rumah sehingga semua orang jadi tahu, semua yang ada di rumah jadi tahu. Tentunya yang pertama tadi tuh faktubuhu yang Allah perintahkan bahwa ketika kita punya pinjaman, kita punya hutang, maka wajib untuk dicatat. Kalau sekira-kira memang tiba-tiba keluarga jadi tahu, ya sampaikan apa adanya. Jangan jadi bohong. Karena kalau bohong akan nanti jauh dari kebaikan. Kata Nabi, iyyakum bisidqi. Ayo kita jadi orang biar jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena kejujuran itu akan menunjukkan kepada kebaikan. Lalu yang bayar siapa? Bu? Ya. Bunda? Iya. Ibu yang punya hutang. Atau mohon maaf suami punya hutang. Ibu nggak tahu, tiba-tiba ada jiran tetangga orang datang ke sini temu ibu. Bilang, nih suaminya punya hutang sekian. Ibu mau bayarin apa enggak? Lu pada geleng-geleng. Geleng-geleng bang. Ibu nggak mau Nggak kali ada ini yang ya. redo ini kayaknya ngebayarin. Bun, Ya. mau tanya lagi. Bunda yang berhutang, satu masa lagi nggak punya duit. Ada orang yang lagi hutang ke rumah. Ada suami di rumah. Terus kira-kira Bunda berharap Bunda yang bayar apa suami yang bayarin? Suami. Enak banget ya. Mana adilnya ini ya subhanallah. Artinya apa? Kalau kita mau berhutang dalam keluarga, dalam rumah tangga, memang sebaiknya selain dicatat komunikasi dengan keluarga, komunikasi dengan suami. Karena kalau memang itu kebutuhan keluarga, alangkah baiknya didiskusikan, dikomunikasikan. Karena kenapa? Karena kan kita tidak semuanya hidup. Kita minjem duit sekarang belum tentu bisa hidup sampai besok. Jadi kalau kita sampaikan kepada keluarga, sampaikan kepada suami, nih saya punya hutang, kalau hutang itu saya udah keburu meninggal dunia, tolong bayarin. Kenapa? Karena meskipun kita banyak kebaikannya, bahkan orang yang mati syahid sekalipun, selama dia punya hutang, tetap hutang itu semua akan dibawa nanti sampai di negara, yaitu negara, di mana? Negara akhirat, Bang. Jadi hati-hati. Jadi pertama sebaiknya sampaikan, komunikasikan supaya yang keluarga juga tahu. Jadi kalau kita meninggal dunia, insya Allah hutangnya itu bisa segera dibereskan oleh ahli waris. Jangan sampai kita diam-diam, akhirnya banyak yang datang, orang keluarga tahu kita punya hutang, mereka angkat tangan nggak mau bayar. Iya. Hati-hati nih, karena hutang itu akan dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kita jadi orang yang muflis. Muflis, Bu, muflis. Ada yang angkat tangan. Ustazah, tapi di rumah saya punya mukhlis katanya. Bapak muflis. Beda. Oh beda sama ya. orang. Muflis itu apa? Ditanya oleh baginda Rasul, wahai sahabat, tahukah kalian siapa itu orang yang muflis? Sahabat bertanya, sahabat menjawab, yang muflis itu artinya bangkrut. Bangkrut orang yang nggak punya harta, orang yang nggak punya uang. Kata baginda Rasul, bukan. Orang yang bangkrut di negeri akhirat adalah orang dia datang membawa amal ibadahnya, dia membawa amal kebaikannya, tapi ketika dia ingin menerima amal kebaikannya, ada orang kejauhan lari. Jangan kasih amal kebaikannya. Kenapa? Karena urusan hutang di dunia belum beres sama saya. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya pahala yang mau kita terima diserahkan kepada orang tersebut. Jadi ala kulli hal berhutang silahkan, tapi komunikasikan dengan keluarga supaya mereka tahu kalau memang kita nggak ada umur, maka mereka bisa membantu kita dalam menyelesaikan. Ahli warisnya ya. Bang. Jangan meremehkan utang piutang loh. Serem kalau nggak bisa lunasin ya. Makanya mungkin ada hikmahnya kalau hutang itu harus dicatat Harus itu ya Bunda ya. Tuh. Iya. Bun. Ya. Bunda. Iya. Silakan yang mau nanya.
nanya siapa lagi? Ayo. Bertanya, Waduh. aja. Wah ini, Ibu, apa ibu ini? ayo. Oke, ibu boleh. Ibu punya mic sendiri bawa dari rumah apa pakai mic kita nih? Jangan-jangan ibu vokalis, ya kan? Iya, siapa namanya nih Bunda? Ibu Nenghan dari Taklim Bogor. Iya, pertanyaannya apa? Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Kenalin namanya ya. Iya, boleh kenalan. Saya Ya Melki. ibu kenalan dulu siapa namanya, aduh. Bu Nenghan ya dari Bu Bogor. Nenghan, Bu Oh, Nenghan. Majelis Taklim Bogor ya. Iya. Ya. Pertanyaannya apa nih Bunda? Ini mau nanya tentang pinjaman online ya. Wih, Bunda. bagus banget nih pertanyaan ini. Belum bang. Belum apa-apa. Saya bisa baca. Kan iya minjem online melalui itu ya, HP gitu. Ya. Terus belum bayar tuh telat hanya 1 hari. Oh, telat cuma 1 atau hari, 2 ya? hari. Tapi dia meneror saya dengan cara kekerasan, mengancam gitu. Kan saya takut ya gimana. Saya juga Terus dia juga mengancam sama itu nomor HP tetangga saya, anak saya semua. Bagaimana Bunda itu cara menyikapinya menghadapi orang yang seperti ini? Saya tuh tanggung jawab mau Jadi bayar. yang gitu. nagih ini sudah debt collector nih. Iya. Udah pakai orang-orang bayaran Iya, nih. dia kejam. Kejam ya, Ngancam, Bu? iya. Ngancam. Iya, padahal cuma telat 1 hari loh. Iya Bu, tapi 1 hari kalau jumlahnya banyak ya Bu. ya. Terima kasih Jadi Bunda. gimana cara menyikapinya Bunda? Iya. Tolong ya. Bagus banget Assalamualaikum pertanyaannya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, kita jawab setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Bunda. Assalamualaikum Bunda, Waalaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Bun. Ya. Bunda. Iya. Nah Bunda Lisa, Bunda Nada, tadi pertanyaan dari Bunda di studio ini nih, kalau utangnya itu kan dia telat. Ya. Telatnya cuma 1 hari. 1 hari apa 24 jam Bu? Ya, sama baik. Iya Satu sih. kali 24 Tapi jam. langsung diteror. Terornya juga katanya serem. Masya Allah. Gimana kita Ini menyikapinya? mudah-mudahan yang pada punya utang biar lunas utangnya. Amin. Yang paling kenceng, paling gede utangnya. Akad al-irfaq namanya. Akad utang piutang dalam Islam itu adalah akad yang berdasarkan belas dan kasih. Jadi bukan antara mengancam satu dengan yang lainnya. Dan merupakan perbuatan yang zalim dan haram apabila menagih dengan cara paksa. Menagih dengan kekerasan. Apalagi emak tadi sampai diancam. Hati-hati. Oleh karena jangan tergiur dengan kemudahan pertama yang ditawarkan. Hoi, KTP doang sini. Kan akhirnya apa? Rumahnya dicari, orang suami nggak tahu apa-apaan, tahu-tahu udah suruh bayar utang. Makanya Allah Bun, minta maaf sama suami. Banyak banget dosa istri sama suami. Pak, minta maaf mama Pak. Lakinya udah demen banget ya Allah. Bini kita udah minta maaf, dia tahu kesalahannya salah Pak. Mama kredit baju nggak bilang-bilang ya. Ya, oleh karenanya mudah-mudahan ini semuanya terbebas daripada piutang. Dan hati-hati jangan sampai tergiur dengan pinjol-pinjol di luar sana. Insya Allah. Gitu Bun. Ada lagi yang mau nanya Bun? Waduh, Wah, banyak lagi, silakan. Siapa yang mau nanya? Oh Bunda, boleh Bunda. Bunda siapa nih? Banyak emang seneng orang mau nanya tentang ini, takut salah langkah ya Bunda. ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Lapar dong. Iya nih. Saya memperkenalkan nama saya Ibu Sarah. Ibu Sarah. Saya punya ini teman saya punya utang. Nah, saya ditagih terus tagih, tapi dia nggak bayar-bayar. Nah, terusnya udah lama-kelamaan saya males nagihnya. Itu bagaimana harusnya, apa diikhlasin, apa harus ditagih lagi? Masya Allah. Banyak duitnya nih. Banyak banget Bunda duitnya. Sarah banyak duitnya nih. Bukannya masalah banyak, karena malu kita nagih aja. Gitu. Iya, betul. Nah, betul. Terima kasih ya Bunda pertanyaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, Bang Melki, Ah. Bunda. Bunda, Ya. tahu nggak hal yang bisa dan hal yang paling banyak memutus silaturahim? Dan hal yang paling mudah dalam memutus tali silaturahim yaitu hutang piutang yang bermasalah. Kadang-kadang kita punya teman lama tidur bareng, udah jadi kayak keluarga. Satu masa pinjam,
biasanya seminggu sekali ketemu, 3 hari sekali ketemu, pas dipinjam uang, kita pinjam uang kemudian atau dipinjemin uang, enggak dibalikin, lewat dari jatuh temponya, akhirnya menghilang entah kemana. Apalagi Bun sering banget kita pinjem nih, benar udah pinjem nggak dibayar-bayar. Taunya dia upload foto dia habis liburan. Nah iya. Gede banget hati. Bun, Iya. sakitnya tuh di sini. Di sini. Bener ya Bun ya? Ada teman saya lagi ngutang, tetangga Bunda, utang saya pertamanya main-main mulut tiap hari utang. Besoknya pas udah utang lama-lama dia muter kalau keluar gitu. Oh nah itu tuh berarti Hindar. berarti Bang Melki kalau kita punya hutang sebenarnya apalagi kalau kita melalaikan, mau mengabaikan, pertama putus tali silaturahim, udah nggak mau ketemu, dan yang kedua pasti hidup kita bakal susah. Orang yang niat tidak mau membayar hutang maka dia akan disusahkan dalam hidupnya di dunia dan di hari akhirat. Di dunia, naudzubillah min dzalik, udah susah, udah sempit hidupnya. Pagi, siang, sore, malam. Kenapa? Pinjem duit sama Mpok Amine. Keluar rumah, ketemu sama Mpok Amine, dia balik lagi ke belakang. Punya utang sama Mpok Markone juga. Di belakang ada Mpok Markone. Kemana lagi tuh Bang? Ke atas. Ke atas. Jatuh dong kalau ke atas. Dia muter. Nah, muter lagi akhirnya. Kenapa? Jadi sempit hidup ini. Kalau memang kita punya hutang, jangan punya niat untuk menunda membayar. Ya, karena dikhawatirkan itu akan kita menjadi orang yang memutus tali silaturahim, qati'ur rahim, naudzubillah min dzalik. Jadi kalau memang kita berhutang, niatkanlah kita untuk membayar sesuai dengan jatuh tempo. Kalau memang tidak ada uangnya pada jatuh tempo, jangan lari, datang kepada orang yang sudah memberi pertolongan kepada kita, maka sampaikanlah komunikasi yang baik-baik. Kalau ibu tadi bertanya, udah pinjemin uang, orangnya ditagih malah lari, malah dia menghilang entah kemana, gimana caranya? Terserah ibu, pertama itu hak kita. Ya, kalau memang nilainya besar, sudah pastilah kita banyak kebutuhan. Bukan besar kecilnya, bukan itu adalah relatif. Tapi kan kecil uang juga pasti akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Betul. Jadi itu hak kita. Itu hak kita tagih, memang sudah hak kita. Sudah menjadi kewajiban dia untuk membayar. Silahkan. Tapi yang kedua, kalau sekira-kiranya punya kelebihan nih kayak ibu ini nih, Bu Neng ini nih. Ibu Sarah. Ibu Sarah, iya Ibu Neng yang Sarah Bu dan Neng, Sarah. yang ini Bu Neng, yang belakang Ibu Neng Sarah. Subhanallah, ketika ya udah deh malu nagihnya juga. Lalu bagaimana? Apa yang dilakukan? Sekali lagi, kalau menagih boleh dan itu karena memang sudah menjadi hak kita. Kalau kita punya kelebihan, maka udah niatin aja kita sedekah. Kenapa? Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Allah itu selalu menolong hambanya, selagi seorang hamba selalu menolong orang lain. Meskipun kadang-kadang ya hati mah kesel juga ya Bang ya. Iya, benar. Ya Allah, gimana caranya? Lagi susah kita tolongin. Pas kita lagi udah jatuh tempo, ditelepon malah galakan dia. Kadang kayak begitu. Betul. Jadi kalau memang bisa memungkinkan untuk dikembalikan, ya memang kita butuh komunikasi baik-baik. Minta sama Allah, udah niat sedekah, Allah bakal ganti berlipat-lipat kali. Insya Allah. Amin ya Rabbal Modelnya alamin. langsung nyengir aja no. Elsa, habis ini kita minta nomor telepon Bu Sarah. Iya. Baik kalau dipinjemin. Ikhlasin ya Bang. Diklasin. Bun. Ya. Bunda. Iya. Masih ada yang mau baper gak? Silakan. Wih, langsung diri dia. Boleh. Udah nggak sabar mau Udah nggak tanya Bang. sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baper nih Bun. Iya. Saya dari Majelis Talim Bogor. Nama Yuni, mau bertanya, ada teman saya mau minjem uang, tapi dia nggak percaya, sedangkan saya kan nggak ada. Tapi dilihat dia, rumah saya besar, tapi kan kebutuhan saya juga banyak. Nggak percaya, gimana solusinya gitu aja. Masya Allah. Bagus nih pertanyaannya. Bunda, tapi kita jawabnya setelah yang satu ini ya. Oh iya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Kesalahan ada hikmahnya, Islam itu penuh cinta. Masya Allah. Membahas utang piutang nih Bunda Iya. nih ya. Kalau Bunda ini nanya tadi, dia kan kebetulan punya rumah mewah, Iya. mobil, terus dipinjemin sama orang, ada orang Ada yang minjam. tapi katanya orang si pemilik rumah itu nggak punya duit sama sekali. Gimana itu? Bisa menyakitkan hati loh itu. Iya. Masya Allah. Ini ya, Saya. Gimana tuh Bun? solusi yang paling singkat,
bilang sama temennya pinjem sama Ibu Sarah. Ibu Sarah ini baik loh. Soalnya Ibu Sarah tadi minjemin uang, bingung diminta apa enggak gitu Iya, ya, mau dikasih apa enggak nih? Masya Allah memang terkadang kita dilema. Ada orang, teman dekat, keluarga, tetangga mau datang kepada kita meminjam uang yang memang dirasa kita mampu. Iya. Padahal mah urusan juga banyak ya, dan nggak mungkin kesulitan kita sampaikan kepada orang lain kan. Betul. Dan apa yang harus kita lakukan? Tentu boleh menolak dengan kalimat bahasa yang baik-baik. Bahasa penolakannya jangan sampai menyakiti. Mohon maaf, saya saat ini sih memang duit ada, tapi kebetulan juga kebutuhan lagi banyak banget. Mohon maaf, emang berapa sih kebutuhannya? Nggak banyak, sedikit ya, cuma 25 juta. Lumayan banyak. 25 juta. Ya Allah, tentunya dengan nilai yang disebutkan memang kita nggak mampu, tolaklah dengan kalimat yang baik. Karena kita menghargai juga ya. Biar gimana pun ketika orang meminjam, ini Bang Melki, orang kalau udah mengutarakan pinjam, saya minjem duit dong, ini biasanya dia merendahkan dirinya. Kenapa? Karena udah deh nggak apa-apa deh minjem deh karena memang kebutuhan misalnya gitu. Kebutuhannya mendesak banget. Kebutuhan mendesak. Tentu dengan kalimat yang baik, jangan sampai menyakitinya. Kemudian yang kedua, tentunya tanya dulu berapa pinjamannya. Kalau memang angkanya berat, tolak dengan baik-baik. Dan kalau sekiranya kita mampu, bantu. Karena kata baginda Rasulullah SAW, kalau saja seseorang memberikan bantuan, memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan, nilainya lebih besar daripada sodakoh. Masya Allah, kalau ada. Tapi kalau nggak ada, tanya lagi. Oh, butuhnya 1 juta. Kita juga 1 juta lagi sulit banget. Ada, tapi lagi muter duitnya. Iya betul. Lalu bagaimana? Ya udah deh, kita niat bantu. Mohon maaf, saya nggak bisa kasih pinjaman 1 juta. Tapi ini saya ada hadiah aja 100.000. Pokoknya mau dibalikin. Boleh, enggak juga, enggak jadi pikiran. Jadi itu tidak kita kehilangan kebaikan. Ya sesuai kemampuan kita. Kalaupun menolak, duit juga nggak ada, ya udah deh, paling tidak dengan kebaikan-kebaikan atau ada makanan di rumah kasih supaya tidak menimbulkan sakit hati. Karena begitu tadi Bang Melki juga sampaikan tuh, banyak orang yang sakit hati akhirnya ngomong kemana-mana. Betul. Ngejelekin kita. Nih kadang gini Bun, suka ada juga orang yang pengen minjem, dibilangnya nggak punya duit, makan kita sama ikan asin bersaban hari. Padahal cincinnya masih pakai, iya, gelangnya masih rembel. Selagi memang tidak mendesak, kita tidak sudah punya apa-apa lagi, baru boleh meminjam ya Bun. Tapi kalau misalkan masih ada gaya, masih pengen tinggi, tapi duit pengen pinjam orang lain, ya nggak ada, malu. Pinjam duit masih bawa mobil. Iya. Pinjam duit dong, mau segitu ya. Karena memang gini, kalau sekiranya kita sudah mau meminjam uang, itu adalah mohon maaf memang karena kebutuhan ya. Pastinya itu adalah orang yang sangat harus dipikirkan matang-matang. Karena kalau kita udah minta duit itu pasti adalah hal-hal yang mohon maaf nih, ya agak merendahkan dirinya. Tapi kalau lagi kepepet banget diperbolehkan dalam Islam ya. Nah tadi Bunda Liza bilang kalau masih ada yang bisa dijual apa gitu ya udahlah itu dulu dimanfaatkan. Insya Allah apalagi buat kebutuhan rumah tangga, buat kebutuhan keluarga. Insya Allah jual dulu apa yang ada, minta sama Allah, Allah akan ganti nanti, yakin deh. Amin ya rabbal alamin. Bunda sekalian nih batasan-batasan untuk utang piutang ini seperti apa sih kalau dalam Islam ini loh? Apabila memang benar-benar membutuhkan urgen, akhirnya dia berhutang, maka boleh berhutang asalkan kita harus menulis berapa hutangnya, terus kira-kira kapan nih perlu dibalikinnya kan. Yang kedua, memang hutang itu adalah dasar belas dan kasih. Jangan sampai ada menguntungkan salah satu di antaranya atau merugikan salah satu di antaranya. Contoh, pakai pinjam 10 juta, ntar balikinnya 15 juta ya. Kalau enggak seharinya bunganya sekian. Nauzubillahi min zalik. Di mana semuanya riba itu bakal mendatangkan kemadharatan nantinya. Susah, banyak banget tuh istilahnya. Ada bunga, ada jelita, ada apa lagi dah tuh tadi? Ada hadiah, ada bagi hasil. Bagi hasil. Istilahnya itu tuh yang harus ambigu ya, istilahnya itu ambigu Iya, ya. betul. Istilahnya harus dikelirkan dulu nih, istilahnya sama dengan bunga apa tidak ya? Nah, tapi itu kalau bagi dia. hasil tadi beda lagi tuh Bang Melki. Iya beda lagi. Kalau dalam usaha apalagi bagi hasil ada bab yang lain, ada bab Nanti amalan. kita bahas kapan-kapan ya. Insya Allah. Nah Bunda, kalau utang piutang sama pinjam meminjam sama enggak?
Umpamanya saya minjam lipstik istri saya. Itu bukan hutang kan? Kan itu dipakai gitu loh. Semua tergantung dengan akad di awal. Makanya ibu kalau misalnya ibu mau meminjam sesuatu, pinjem. Berarti ketika kita melakukan harus dibalikan. Pinjem ya tisunya 2 lembar. Bu, tuh pinjem. Dibalikin dong. Harus dikembalikan. Nah, loh. Jadi mendingan minta. Udah jelas minta sama suami, minjem sama suami. Bang, saya pinjam uang dong bang 100.000. Ini lagi kepepet banget COD mau datang ke sini. Pinjam, satu masa harus dikembalikan. Jangan pora-pora lupa. Oh, jangan salah arti juga ya. Tuh Bu, yang suka minjem bedak tuh, balikin loh. Betul. Alhamdulillah pembahasan hari ini menarik sekali ya. Bunda, sebelum kita berpisah nih, Bunda Lisa boleh pimpin doa untuk kita semua? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami dunia dan akhirat ya Allah. Mudahkanlah urusan suami dan istri. Mudahkanlah urusan anak-anak kami ya Allah. Jauhkanlah kami daripada hal-hal yang dapat merugikan kami ya Allah. Jauhkanlah kami daripada riba ya Allah. Mudahkanlah rezeki kami. Mudahkanlah rezeki kami. Amin. Lagi berkah dan maslahat. Rabbana antina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bunda Lisa, terima kasih Bunda Nada, terima kasih Ar-Rohim. Terima kasih Bunda yang ada di studio. Oh iya, buat kalian bunda-bunda yang ada di rumah mau nonton langsung ke sini boleh DM aja Instagram kami ya. Bunda semuanya, Melki mau pamit juga dari sini. Jangan lupa saksikan Senin sampai Jumat jam 8 pagi ya. Jangan lupa jam 8 pagi. Jangan galau, jangan baper karena Islam itu penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.